Mati lampu. Anjir, mati lampu. Kai, coba ceritakan cerita hantu nah. Iya, kayak mumpung hujan dan mati lampu. Emang kau berani? Hahaha, berani kan lagi banyak orang. Hahaha. Kayakmu itu banyak cerita hantunya. Kalian percaya kalau hantu itu ada? Memang kau nggak percaya? Aku belum pernah lihat. Hati-hati, jangan bilang gitu, nanti dia bisa nampakkan diri loh. Betul tuh. Aku punya loh cerita hantu. Aku juga. Aku juga. Bapak juga. Tuh, masih nggak percaya kau kalau ada hantu? Bukan nggak percaya, kan aku cuma bilang nggak pernah lihat. Aku juga punya kok cerita hantu. Gimana kalau kita gantian buat cerita hantu? Ulil setuju. Dimulai dari yang lebih tua dulu. Yang lebih tua berarti Kai. Betul. Oke, jadi cerita hantunya dimulai dari Kai ya. Iya. Cerita yang mana ya? Yang ini aja. Dulu waktu Kai masih muda, waktu Kai belum ketemu nenek, dan waktu Kai masih bebas ke situ sini tanpa dimarahi. Jadi maksud Kai nenek ini pemarahan, hah? Ya emang iya kan? Gak ada. Siapa yang bilang nenek pemarahan? Lanjut Kaik, nenek diam dulu. Oke, Kai ulangi ya. Dulu waktu masih muda, Kai itu tampan, mapan, rupawan, menawan, dermawan, idaman, dikejar-kejar banyak perempuan. Langsung ke intinya aja, kayak. Iya. Hahaha. Begini ceritanya. Dulu waktu Kai masih muda, Kai itu senang berburu di hutan. Dulu tuh di hutan masih banyak kijang. Jadi hampir tiap malam Kai berburu kijang. Biasanya sendiri. Nah, pada suatu malam, teman Kai yang namanya si Acoy mau ikut. Ya sebenarnya Kai malas ngajak si Acoy ini. Karena sebenarnya dia itu geraknya lambat. Sementara kalau kita berburu kan harus cepat. Kalau ngajak dia Kai tahu cuma jadi beban. Tapi mau nolak nggak enak. Jadi ya sudahlah, Kai ajak aja dia. Nah, jadi malam itu kami berburu berdua. Zaman dulu tuh hutan masih lebat, pohon rimbun, hewan-hewan masih banyak berkeliaran. Baru sekitar 10 menit kita masuk hutan, si Acoy ini sakit perut, mau pulang kan jauh. Jadi ya udah si Acoy ini nyarilah tempat buat buang air besar di hutan. Sudah kayak kasih tahu nih kalau mau buang air besar harus bilang permisi dulu. Takutnya tempat kita buang air itu ada yang tinggal di situ. Serem ya, kayak. Kok ada ya orang tinggal di hutan? Bukan orang ulil, tapi maksud kayak itu hantu. Serem. Belum apa-apa, udah kau bilang serem aja. Ganggu aja si Ulil, biarin Kaik cerita dulu. Lanjutin Kaik. Oke, Kai lanjutin ya. Nah, jadi pergilah si Acoy ini dan Kai disuruh nunggu. Jadi Kai tunggulah lama banget. Karena kesal Kai teriak manggil dia, tapi nggak ada sahutan. Kai jadi makin kesal. Kai teriak lebih kencang manggil nama si Acoy. Sambil jalan buat nyari dia. Nggak ketemu. Kemana ya kayak si Acoynya? Makanya kau dengarlah dulu Ulil ceritanya sampai selesai. Terus kau nggak boleh bilang Acoy loh. Ulil, dia temannya Kaik. Berarti seumuran sama Kaik. Harusnya kau bilang Kaik Acoy. Oh iya, jadi kemana kayak Acoynya kayak? Diam Ulil, biar Kai lanjutkan ceritanya dulu. Jadi sekali lagi Kai teriak manggil si Acoy. Itu sudah Kai niatkan buat jadi teriakan terakhir. Kalau nggak nyahut juga si Acoy ini, bakalan Kai tinggal. Tiba-tiba dari kejauhan Kai ngelihat Acoy berlari ngehampirin Kai. Dia minta maaf, katanya dia asik banget buang air besarnya sampai nggak dengar kalau Kai manggil. Nah setelah itu kita lanjutin buat berburu. Hantunya mana kayak? Iya Kai, hantunya mana? Sabar belum selesai. Oh, Setelah itu Kai berburu bareng si Acoy, tapi sialnya kami nggak dapat apa-apa. Ketemu satu hewan pun nggak ada. Malam itu sepi banget, nggak kayak biasanya. Akhirnya kami memutuskan pulang ke rumah. Mungkin sekitar jam 3 pagi. Kai pulang dan langsung tidur. Nggak ada yang aneh sampai pagi. Tiba-tiba si Acoy datang. Baru aja ketemu dia langsung nanya kemana kijang yang kami dapat semalam. Dia mau minta bagian. lo kayak kan nggak dapat kijang. Nah, itu dia masalahnya. Kalau menurut Acoy, malam itu kami dapat kijang dan dibawa ke rumah Kaik katanya. Kijangnya baru mau dibagi pas sudah pagi. Loh kok gitu? Ulil bingung. Jadi kalau cerita versi Acoy, malam itu waktu dia habis buang air besar, dia sempat sesat. Terus dia panik dan manggil-manggil Kai. Setelah cukup lama dia teriak-teriak, akhirnya dia ketemu sama Kaik dan kami lanjut buat berburu, kemudian dapat satu kijang yang besar. Jadi siapa yang hantu? Mereka masing-masing ketemu hantu. Kaik ketemu hantu yang menyerupai Acoy. Acoy ketemu hantu yang menyerupai Kaik. Kalian tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kayak? Kita itu sebenarnya
dilarang buat teriak manggil-manggil nama orang di hutan. Emang iya? Jadi kalau nanti kalian ke hutan dan terpisah dengan teman kalian, jangan teriak buat manggil nama dia, karena nanti yang datang bisa jadi hantu yang menyerupai. Lanjut. Siapa ya yang cerita selanjutnya? Setelah Kaik yang lebih tua adalah nenek. Iya. Ini cerita hantu nenek juga nenek alamin waktu masih muda. Wah, sama kayak Kai. Cie. Jadi gini, dulu sekitar tahun 60-an. Wah, waktu tahun 60 nenek sudah ada ya? 1960 maksudnya Ulil. Ulil kira tahun 60, nenek sih bilangnya 60-an. Kalau ada yang bilang tahun 60-an, pasti maksudnya 1960. Itu logika dasar yang harusnya semua orang paham, Ulil. Udah Justin diam. Ulil tuh heran, logikanya nggak pernah bisa jalan. Udah Nek, lanjutin ceritanya. Oke, jadi sekitar tahun 60-an, nenek waktu itu umur kurang lebih 15 tahunan. Waktu itu nenek punya teman dekat namanya Midah. Nenek berteman sama Midah sudah dari kecil. Nah, si Midah ini tinggal sama mama dan adeknya. Mamanya si Midah ini sering banget gonta-ganti suami. Memang sih, mamanya si Midah ini cantik dan kelihatan lebih muda dari umurnya. Midah ini hidupnya enak banget, dia tergolong sebagai salah satu orang terkaya lah di kampung. Tapi tiba-tiba suatu hari hidupnya berubah. Mamanya sakit. Sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun. Tubuhnya juga berubah jadi kurus banget. Sampai-sampai mamanya si Midah ini udah jadi kayak mayat hidup. Cuman berbaring di kasur nggak bisa gerak. Dan anehnya, adeknya si Midah pernah beberapa kali lihat mamanya beraktivitas seperti biasa. Mamanya bisa bangun dari kasur, terus jalan keluar kamar. Padahal pada kenyataan mamaknya si Midah ini nggak bisa gerak sama sekali. Cuman diam di atas kasur aja dan tubuhnya juga udah mulai berbau busuk. Awalnya Midah nggak percaya sama cerita adeknya. Sampai suatu malam nenek sama si Midah ini nyaksiin sendiri. Mamanya Midah ini bangun dari tempat tidur terus berjalan menuju dapur. Kayak orang sehat. Tapi keesokan harinya semua balik kayak semula. Mamanya si Midah tetap berbaring di atas kasur dan nggak bisa gerak sama sekali. Pada akhirnya kita tahu, mamanya si Midah ini bakalan normal di saat-saat tertentu. Salah satunya saat rumah lagi sepi. Kok bisa gitu, Nek? Ulil, kau ini seneng banget motong cerita orang. Biarin nenek cerita dulu. Iya. Lanjutin, Nek. Nah, kok bisa gitu? Jadi sebenarnya mamanya si Midah ini kuyang. Ih, Beneran, Nek? Iya, mamanya si Midah ini sebenarnya kuyang. Kepalanya bisa terbang melayang. Dia itu sebenarnya harusnya sudah mati. Tapi karena ilmu kuyang itu ada dalam tubuhnya, jadi dia nggak bisa mati sebelum ilmu itu ada yang mewarisi. Selama ilmu itu nggak diwarisi, dia bakalan terus hidup biarpun sebenarnya tubuhnya sudah membusuk. Terus sampai sekarang, mamaknya si Midah masih hidup, Nek? Nggak, sudah lama meninggal. Siapa yang mewarisi ilmunya? Ya nenek juga nggak tahu, tapi bertepatan dengan meninggalnya mama si Midah. Midah ini hilang dan nggak muncul sampai sekarang. Tapi kok nggak ada yang tahu sih kalau mamanya si Midah itu kuyang? Harusnya kan ketahuan. Kuyang kan biasanya ngincar orang hamil sama bayi. Justru itu di kampung nenek dulu nggak pernah ada kejadian apa-apa, aman-aman aja. Kuyang kan biasanya emang gitu. Dia nyari mangsa pasti di tempat lain. Ngeri banget sih. Iya, lanjut. Sekarang giliran Bapak. Pada suatu hari. Kayak mau baca dongeng, hahaha. Set, diam Ulil. Pada suatu malam, Bapak sama teman Bapak pergi buat ngumpulin buah durian yang jatuh di kebun teman Bapak. Sebut aja teman Bapak itu namanya Mawar. Teman Bapak cewek. Cowok, Tapi kok namanya Mawar? kan nama samaran. Ya nggak harus Mawar juga, Pak, nama samarannya. Ya kan biasanya kalau nama samaran itu seringnya Mawar. Ya kan nggak perlu pakai nama samaran juga, Pak. Langsung nama aslinya aja, coba. Tahu Bapak ngapain juga pakai nama samaran? Gak perlu diragukan lagi. 100% si Ulil pasti anak kandung Bapak. Mirip banget soalnya. Hehe, iya rambut Ulil sama Bapak sama. Lanjut, Pak. Jadi Bapak sama teman Bapak yang aslinya bernama Udin itu, Sama Udin yang mana kau, kawanmu yang namanya Udin kan banyak. si Udin Tompel, Pak. Oh, anaknya si Ajul Gembul ya. Bukan, yang anak Ajul Gembul itu si Udin Ketek. Oh, jadi kau sama Udin yang mana? Ini aku lagi sama Udin Tompel, yang jidatnya ada tompel, Pak. Oh, anaknya si Iwan Ikan. Iya, Pak. Oh, si Udin Tompel yang hitam kurus tinggi, yang kakinya banyak korengnya itu ya? Kok malah ngatain sih? Lanjut, Pak, lanjut. Oke, Bapak lanjutin ya. Nah, Bapak sama si Udin ini mau ngumpulin buah durian di kebunnya si Udin. Lama kita nunggu nggak ada satupun buah durian yang jatuh. Karena udah ngantuk, kami mutusin buat pulang. Tapi pas kami mau pulang, tiba-tiba terdengar suara. Suara buah durian jatuh. Banyak banget. Langsung kami datangin pohon duriannya, tapi ternyata yang jatuh bukan durian, tapi kepala.
Ih, ngeri. Lanjut. Sekarang giliran Emang Mamak punya cerita hantu? Ya punyalah. Kau pikir Mamak nggak punya cerita hantu? Dan ceritanya dijamin serem. ayo Mak ceritain. Cerita ini waktu Mamak hamil si Ulil. Wah, seru nih. Mamak kan waktu itu pergi ke tempat paman kalian karena ada acara nikahan keluarga. Oh, Mimi ingat. Waktu itu Mimi sama yang lain dititipkan di rumah nenek kan, Mak? Iya, karena nggak mungkin Mamak bawa kalian semua. Oh iya, Bapak juga ingat waktu itu ke kampungnya jauh banget, mana jalannya rusak parah, sekitar 5 jam kayaknya kita naik motor ke sana. Ya sekitar begitulah. Nah di rumah paman kalian itu, sehari sebelum acara Mamak tidur di kamar, paling belakang sendirian. Nah pas tengah malam, Mamak bangun karena ada dengar suara perempuan nangis. Suara nangisnya itu kencang banget. Waktu Mamak lihat itu sekitar jam 1 malam. Gak tahu kenapa Mamak itu rasanya pengen banget datangin ke arah suara perempuan nangis itu. Suaranya berasal dari belakang rumah. Nah, jalanlah Mamak nih ke belakang rumah yang sebagian masih hutan. Nah, di belakang rumah itu Mamak melihat ada perempuan mukanya serem, mulutnya menganga, rambutnya panjang banget. Dia yang awalnya nangis. Pas lihat Mamak tiba-tiba langsung ketawa. Mamak kaget tapi nggak bisa lari dan teriak. Terus tiba-tiba dia mendekat. Dan tiba-tiba dia langsung megang perut Mamak. Mamak berusaha keras buat teriak dan akhirnya berhasil. Hantu perempuan itu langsung hilang. Untung waktu itu Ulil masih dalam perut, hahaha. Terus setelah kejadian itu Mamak gimana? Ya besoknya Mamak langsung sakit. Loh, jadi Mamak sakit waktu itu gara-gara ngelihat hantu. Bapak nggak tahu. Mamakmu nggak ngasih tahu. Kalau Mamak ngasih tahu nanti Bapak ikutan takut. Hihihi, bapak penakut. Nah, mungkin gara-gara kejadian itulah 2 hari kemudian si Ulil lahir. Padahal waktu itu usia kandungan baru 7 bulan. Oh, jadi gitu pantesan. Kau ini kan sudah Mamak bilang waktu itu nggak usah berangkat. Ya mau gimana, Mak? Namanya juga acara keluarga. Kau ini jadi menantu susah memang dibilangin. Lihat nih anakmu si Ulil. Begini nih jadinya. Hah? Udah lanjut. Giliran ke Ale.